Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk topik kelima untuk pengantar teknologi informasi mengenai digital security, ethics, dan privacy. Di topik kelima ini kita akan membahas mengenai encryption, digital signatures, digital certificates ya. Nah, ketika kita berbicara 3 poin ini, enkripsi, tanda tangan digital, dan sertifikat digital, di sini kita akan berbicara mengenai konsep kunci dalam keamanan cyber yang digunakan untuk melindungi data dan memverifikasi identitas dalam lingkungan digital. Ini berkaitan nanti ketika kita menggunakan data atau file ya, ketika kita kirim ataupun ketika kita akan bertransaksi ya. Jadi bagaimana data itu dari keamanan cyber itu dari cyber kriminal itu akan aman ya. Ada 3 poin di sini ketika kita bicara untuk encryption, digital signature, dan digital certificate di sini ya. Jadi poin pertama yang disebut enkripsi ya. Enkripsi adalah proses mengubah data menjadi format yang hanya dapat dibaca oleh pihak yang memiliki kunci dari dekripsi yang sesuai ya. Jadi ada istilah nanti untuk enkripsi ini ya. Enkripsi ada istilahnya ya, encrypt dan decrypt ya. Enkripsi dan dekripsi ya. Jadi bagaimana di sini saya ilustrasikan. Jadi si Gail ini akan melakukan pembayaran kepada si Jeremy ya melalui media internet ya. Dia akan melakukan pembayaran sebesar $100 kepada si Jeremy melalui media internet ya. Jadi dengan adanya enkripsi itu, ketika di tengah sini, ketika kita bicara internet, pasti nanti melalui global internet, dan di global internet itu pasti banyak seperti ini ya, unauthorized user atau si hacker itu tadi, ataupun penjahat dunia maya itu yang kita sebut seperti itu ya. Itu akan melakukan monitoring ataupun aktivitas ketika kita melakukan transaksi melalui media internet. Jadi contohnya di sini saya ilustrasikan si Gail ini melakukan pembayaran sebesar $100 kepada si Jeremy. Jadi ini bicara nanti mengenai bagaimana transmisi itu terjadi sampai si Jeremy itu menerima. Jadi biasanya di tengah jalan, kita sebut di tengah jalan ini, biasanya ada authorized user ataupun hacker itu tadi akan melakukan misalnya manipulasi ataupun melakukan pencurian data yang kita lakukan ini. Jadi dengan adanya teknik enkripsi ini, itu bisa melindungi data kita. Jadi misalnya kita mengirim $100 ini dalam bentuk paket gitu ya, itu dengan adanya enkripsi itu data ini akan berubah menjadi seperti ini ya, dengan enkripsi yang kita gunakan dengan teknik enkripsi. Jadi nanti si Jeremy ini dia harus membukanya dengan atau menerimanya dalam bentuk teks yang asli ya, dengan adanya decrypt ini tadi. Tapi biasanya ketika kita user atau pengguna ini tidak akan kita ketahui. Sama halnya contoh sederhananya ketika kita menggunakan si WhatsApp gitu ya. Nah ketika kita menggunakan WhatsApp itu, pesan kita misalnya hai gitu dari si Jen ini, pasti si Jeremy ini melihat pesan kita itu hai juga ya. Hai juga yang kita lihat, karena dia bentuknya teks ya. Nah, tapi kita di si penyedia si WhatsApp itu, dia kan melakukan proses ini, encrypt ini dan decrypt ini, sehingga si sumber ketujuan itu hanya membaca teks tadi ini gitu ya.
Nah, di sini sebagai biasanya IT itu kita harus mengetahui bagaimana proses encrypt dan decrypt ini dilakukan. Tujuannya salah satunya agar si unauthorized user ini atau orang yang tidak berkepentingan ataupun cyber hacker tadi di global internet itu tidak bisa membaca ataupun tidak bisa melihat apa yang dikirimkan, apa yang kita kirimkan, ya. Jadi ada dua teknik enkripsi sampai saat ini yang ada simetris dan ini gambaran umum saya sebutkan, ya. Ada simetris dan asimetris. Jadi banyak teknik atau algoritma, ya, algoritma yang digunakan si enkripsi ini, terutama si simetris ini. Nah, simetris ini ada contohnya, ada DES, ya, ada 3 DES. Ini biasanya masih diangkat di skripsi untuk sarjana, ya. Kemudian ada Blowfish, ya, dan lain-lain, ya. Kemudian yang asimetris ini, asimetris itu yang terkenalnya ada RSA, ya. RSA ini nama si pembuatnya, ya. Saya lupa ini si namanya nih, si Edelman, si Cipher, dan si APNR ini. Tapi untuk asimetris ini, inilah untuk teknik yang bisa kita gunakan ketika kita melakukan encrypt dan decrypt sebuah file, gitu, ya. Baik itu mungkin apa namanya, sebuah pesan melalui email, misalnya ketika kita mengirimkan pesan melalui WhatsApp ataupun melalui media sosial yang kita punya, gitu, ya. Saya sebenarnya bisa tunjukkan, misalnya coba, ya, masih aktif belum. Jadi bagaimana encrypt dan decrypt itu bisa kita lakukan. Sederhananya seperti ini, ya. Coba saya cek masih ada nggak. Sebentar, kemarin saya buat. Nah, ini salah satu algoritmanya, ya, AES ini. Jadi contohnya saya melakukan encrypt file saya, ya. Ini ada surat pernyataan misalnya, ya, saya mau kirim, gitu, ya. Kemudian saya buat key-nya itu saya buat misalnya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ini kita encrypt file surat pernyataan, ya. Kemudian hasilnya tadi saya cek, ya. Tadi ada di sorry, kita buat aja file baru, ya. Contohnya di sini saya buat file baru, folder baru dulu biar jangan susah kita search-nya nanti. Contohnya ini. Saya encrypt filenya lagi. Jadi ini di desktop. Di desktop. Ini saya encrypt, ya. Kemudian saya ini besar nih filenya sepertinya. Sebentar saya cari lagi filenya. Jadi kita lihat di surat pernyataan, ya. Ini sedikit ini surat pernyataan.
Kita tes lagi ya. Saya buat key-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ini surat pernyataan. Lalu saya encrypt ya. Oke. Nah ini tadi ya. Saya lihat dulu surat pernyataan ini ya. Saya download. Saya buat di sini. Kemudian saya buka ya. Nah, sini contohnya. Jadi file ini sudah di-encrypt, jadi tidak bisa dibuka, unreadable ya. Jadi kita harus masukkan ininya. Nah, ya. Jadi harus ada file permission-nya ya. File permission yang harus kita punya. Jadi bisa kita decrypt di sini. Ini terenkripsi. Ini surat pernyataan tadi, key-nya saya buat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita decrypt. Sukses ya. Ini dia sudah di decrypt. Ini contoh sederhana saja ya. Surat pernyataan. Ini saya buat 2. Ya, ini sudah bisa diakses lagi ya. Ini sudah bisa diakses lagi. Jadi itu contohnya bagaimana file itu kita encrypt dan decrypt. Jadi pihak yang berwenang, pihak yang tidak berwenang atau yang tidak mempunyai akses itu tidak akan bisa membuka file kita tadi gitu ya. Seperti itu contoh sederhananya yang bisa kita terapkan untuk simetris ataupun asimetris dari ini tadi ya, enkripsi yang kita gunakan. Jadi contoh sederhananya yang lainnya ketika kita menggunakan WhatsApp gitu ya, ketika kita menggunakan WhatsApp ataupun ketika kita mengirim file ya melalui WhatsApp itu sudah encrypt dan decrypt prosesnya ya, cuma kita tinggal menerima pesan teks yang kita baca. Tapi si penyedia si WhatsApp itu pasti ada encrypt dan decrypt yang dibuatnya. Nah, kemudian tanda tangan digital atau digital signature ini ini ya, tanda tangan digital atau digital signature ini di sini artinya metode untuk memverifikasi bahwa dokumen elektronik atau pesan telah dikirim oleh entitas yang sah dan tidak diubah selama perjalanan. Nah, ini contoh sederhananya untuk digital signature atau tanda tangan digital ini seperti ini ya ilustrasinya. Ini berkaitan juga nanti dengan ini apa namanya? Saya contohkan sederhana di sini seperti website. Jadi kalau teman-teman ada yang melihat website yang punya HTTPS, nah itu ada digital signature-nya. Itu namanya secure socket layering ya. Jadi bagaimana di sini ada digital signature-nya sehingga itu aman ya. Itu prosesnya tadi seperti ini untuk ilustrasinya. Itu berkaitan nanti bagaimana link ini atau halaman web ini itu berinteraksi dengan web servernya. Di web servernya itu ada yang namanya digital signature yang diimplementasikan. Contoh lainnya banyak seperti email, ada dokumen kontrak yang bersifat elektronik, semuanya bersifat elektronik ya, terutama transaksi keuangan ya. Ya, itu salah satu contoh dari digital signature. Nah, selanjutnya sertifikat digital. Ada 3 tadi ya, yang pertama enkripsinya, kemudian digital signature, kemudian sertifikat digital. Nah, ini seperti ini saya contohkan di Bank Mandiri itu bisa kita lihat. Atau
perusahaan lain ya, tidak harus bank mandiri, tapi terutama perbankan itu pasti dia punya digital signature dan digital certificate-nya ya. Nah, kita bisa lihat ada gemboknya nanti. Nah, di gembok itu kita lihat, kita klik, nah, nanti kita bisa lihat general dan details-nya ya. Di sini ada general dan details ya. Di Bank Mandiri ini, semua perbankan pasti punya yang namanya ini ya, digital certificate dan digital signature itu supaya aman. Jadi dia menggunakan apa? Di sini kita bisa lihat siapa pihak otoritas dari sertifikatnya. Ya, di sini kita bisa lihat di G-Cert ini ya. Ini badan internasional ya. Ada di G-Cert yang menyediakan ini tadi sertifikat digital. Ada Global Sign, ada Komodo, CA ya. Ada Let's Encrypt, Symantec, Norton ya. Banyak sekarang hampir semua tidak di link website itu berupa berupa HTTPS ya. Tidak, kalau dulu masih banyak HTTP ini. Kalau HTTP ini berarti digital certificate dan digital signature itu tidak ada gitu. Berarti itu tidak aman, tidak secure ya. Tapi ketika secure itu dia terdapat gembok ini digital certificate dan digital signature ya. Jadi itulah mengenai enkripsi, digital signature dan digital certificate. Jadi kita bisa improvisasi teknik apa aja digunakan. Ini nanti berkaitan dengan web server ya. Ini biasanya diinstal di web server. Kemudian ini tadi ada simetris dan asimetris ya. Untuk teknik enkripsi ini tadi itu bisa kita improve atau improvisasi untuk bahan penelitian ataupun skripsi yang akan kita buat nantinya ya. Cukup sekian untuk bahasan topik kelima ini mengenai enkripsi, digital signature dan digital certificate ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.